Kamu punya penghasilan tapi tabungan selalu nol. Baru tanggal 10 tapi saldo udah kayak tanggal tua. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak anak muda yang jatuh ke lubang keuangan yang sama. Emang kelihatan sepele, tapi efeknya bisa jangka panjang. Di video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan oleh anak muda. Dan yang paling penting adalah cara menghindarinya. Stay tune sampai akhir karena solusi praktisnya bisa langsung kamu pakai hari ini juga. Banyak anak muda hari ini sudah mulai menghasilkan uang dari usia yang relatif muda. Entah itu dari pekerjaan tetap, freelance, bisnis kecil-kecilan, atau bahkan konten digital. Tapi sayangnya banyak juga yang masih mengelola uangnya secara impulsif tanpa arah. Gaji atau pendapatan hanya lewat gitu aja. Masuk, habis itu ulang lagi. Ini karena nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Coba tanya diri sendiri deh, uang yang kita hasilkan bulan ini mau diarahkan kemana? Apa hanya untuk survive atau have fun? Atau ada target spesifik lain seperti beli HP, laptop, atau DP rumah, atau bahkan pensiun dini. Kalau belum ada tujuan, kamu bisa gampang banget kegoda buat belanja untuk hal yang tidak esensial karena tidak ada rasa urgensi untuk menyimpan atau berinvestasi. Padahal, dengan tujuan yang konkret dan dibagi dengan jangka waktu pendek, menengah, panjang, kamu bisa punya peta jalan finansial. Misalnya, dalam 3 bulan ke depan kamu ingin punya dana darurat sebesar 3 juta, atau dalam 1 tahun kamu ingin cukup untuk dana DP motor. Tanpa peta ini, kamu ibarat mengemudi di malam hari tanpa lampu. Bisa jalan, tapi berbahaya dan tanpa arah. Salah satu jebakan finansial terbesar anak muda sekarang adalah gaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan. Kita hidup di era media sosial di mana kita bisa dengan mudah melihat gaya hidup orang lain kayak nongkrong di cafe shop, vacation tiap weekend, beli gadget terbaru, atau makan di tempat restoran yang lumayan mahal. Tanpa sadar, kita ingin ikut-ikutan agar terlihat sama atau bahkan lebih keren. Akhirnya, banyak yang mengorbankan kestabilan keuangan demi penampilan. Padahal penghasilannya sendiri belum tentu untuk mencukupi semua itu. Misalnya, kamu punya gaji 6 juta, tapi tiap bulan habis 7 juta karena cicilan HP, langganan 4 platform, streaming, shopping online, tiap flash sale, dan harus nongkrong setiap Sabtu malam. Defisit ini ditutup dengan pay later atau utang, dan ini akan terus menumpuk. Gaya hidup seperti ini bukan hanya bikin keuangan kamu goyah, tapi juga memicu stres jangka panjang karena merasa terus kekurangan. Kamu harus mulai bedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta belajar untuk bilang tidak ke hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Gaya hidup itu pilihan, bukan kewajiban. Dana darurat mungkin kedengarannya kayak suatu hal yang hanya dimiliki orang-orang kaya. Tapi justru untuk anak muda, dana darurat adalah fondasi utama kita dalam membangun stabilitas keuangan. Banyak anak muda mengabaikan pentingnya dana darurat karena masih sehat, belum menikah, dan merasa baik-baik aja. Padahal realitanya hidup nggak selalu bisa diprediksi. Kamu bisa aja kehilangan pekerjaan, harus membayar biaya rumah sakit, mengalami kecelakaan kecil, atau bahkan laptop kerjamu bisa aja rusak. Tanpa dana darurat, kamu akan terpaksa meminjam uang, menggunakan kartu kredit, atau mengajukan pinjaman online yang berbunga tinggi. Contoh nyatanya aja, misal kamu baru resign dari pekerjaan karena bosan atau dipecat. Niatnya sih mau rehat sebentar, seminggu kemudian motor mogok dan harus diservis. Tanpa dana darurat, kamu langsung merasa panik dan tertekan. Dana darurat idealnya setara dengan 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Jadi misal pengeluaran bulanan itu sebesar 3 juta, maka kamu harus bisa punya simpanan minimal 9 sampai dengan 18 juta. Dan dana darurat bisa mulai dibangun dengan menyisihkan 5-10% dari pendapatan setiap bulan. Dan ini poin paling penting, simpan dana darurat di rekening berbeda yang nggak dipakai untuk transaksi sehari-hari. Untuk menghindari kalau kita ngelihat barang-barang murah. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan anak muda adalah menunda investasi dengan alasan nanti aja. Banyak berpikir gaji aku masih kecil, mending nabung dulu. Atau investasi itu cuma buat orang yang duitnya udah banyak doang. Padahal prinsip paling penting dalam investasi itu bukan besar kecilan modal, tapi waktu dan konsistensi. Semakin awal kamu mulai, semakin besar potensi keuntungan yang kamu dapat lewat efek compounding. Misalnya, kamu mulai investasi sebesar 100.000 per bulan sejak usia 22 tahun. Dan terus konsisten sampai umur 32 tahun. Dengan asumsi return 10% per tahun, kamu bisa punya puluhan juta hanya dari modal receh. Tapi kalau kamu baru mulai di usia 30-an, kamu harus menyisihkan jauh lebih banyak untuk mencapai angka yang sama. Banyak platform sekarang bahkan sudah memungkinkan kamu mulai investasi dimulai dari 10.000. Jadi tidak ada alasan untuk menunda. Coba mulai dari produk yang sesuai profil risiko kamu. Bisa dari reksadana, emas, atau bahkan obligasi negara seperti ORI atau
suku tabungan yang aman dan punya kupon tetap. Jangan tunggu punya banyak uang baru mulai investasi, karena dengan investasi yang benar, justru kamu akan punya banyak uang. Di zaman yang serba instan ini, cicilan sangat mudah diakses. Bahkan sekarang beli makanan pun bisa cicil pakai paylater. Ini jadi jebakan yang banyak menjerat anak muda, apalagi kalau uangnya dipakai buat beli barang konsumtif yang bukan kebutuhan mendesak dengan cara dicicil tanpa perhitungan yang matang. Akibatnya apa? Pendapatan bulanan habis hanya untuk bayar cicilan. Contoh nyata, gaji 5 juta tapi total cicilan untuk HP, motor, dan paylater itu sampai 2 juta lebih. Artinya 40% dari penghasilan kamu hanya untuk utang. Padahal idealnya maksimal itu hanya 30%. Lebih buruk lagi, kalau yang dicicil adalah barang konsumtif cepat habis seperti makanan atau traveling. Ingat, kamu akan bayar terus tagihannya bahkan ketika kenikmatannya udah lewat. Solusinya apa? Hitung semua komitmen utang kamu dan pastikan tidak melebihi batas sehat. Kalau bisa, prioritaskan cicilan untuk kebutuhan produktif seperti pendidikan, alat kerja, atau properti. Hindari paylater untuk hal yang kamu tidak bisa bayar cash selama 30 hari. Utang itu bukan musuh, tapi harus dikelola dengan bijak. Kalau enggak, kamu akan terjebak dalam lingkaran utang yang melelahkan.